Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Nur Fitria Majidah dengan NIM 09010121015. Saya dari Biologi kelas A angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Esti Tiastirin MKM. Mohon izin kepada Ibu Esti untuk saya share screen. Saya akan menjelaskan mengenai tema esai saya dengan judul Dampak Limbah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia didasarkan pada indikator sampah yang dihasilkan sangat besar. Kemudian juga tempat pembuangan akhir yang jumlahnya sangat terbatas. Pengertian limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengandung feses atau limbah berbahaya. Dampak dari limbah rumah tangga seperti kualitas udara yang buruk, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan orang lain. Kemudian, untuk kepedulian masyarakat terhadap limbah rumah tangga juga harus ditingkatkan. Beberapa pilihan pengelolaan sampah termasuk rencana pengelolaan sampah yang baik, seperti daur ulang, pembakaran, pengelolaan, pengomposan, dan dekomposisi. Kebanyakan orang-orang di sekitar rumah kita, di sekitar kita, pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan menghasilkan yang namanya sampah atau limbah. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kepadatan desa, limbah rumah tangga terus meningkat. Dan ini menjadi salah satu hal yang dapat membahayakan karena bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Apa saja sih limbah rumah tangga itu? Limbah rumah tangga sangat banyak. Yang pertama yaitu sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang mengandung unsur karbon dan sangat mudah untuk membusuk. Contohnya seperti sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun. Kemudian yang kedua yaitu sampah anorganik atau sampah yang sulit membusuk. Sampah ini sampah yang tidak mengandung unsur karbon. Contohnya seperti botol kaca, plastik, kaleng, dan tas plastik. Kemudian yang ketiga yaitu sampah abu. Sampah abu yaitu sampah yang dihasilkan dengan berupa abu. Sampah ini dihasilkan dari hasil pembakaran. Kemudian yang keempat yaitu sampah bangkai binatang. Sampah bangkai binatang yaitu sampah yang dihasilkan juga berbentuk bangkai binatang. Seperti halnya ketika di dapur ada bangkai binatang seperti tikus, yaitu termasuk sampah bangkai binatang. Kemudian yang kelima yaitu sampah sapuan. Sampah sapuan merupakan sampah yang ada di jalanan yang biasanya berserakan, contohnya seperti daun kering, plastik, dan lain-lain masih banyak. Kemudian yang keenam yaitu sampah industri. Sampah industri merupakan limbah padat maupun cair yang dihasilkan dari buangan industri. Contohnya seperti plastik, sampah kertas, kabel, dan lain-lain.
Sampah industri juga bisa berbentuk cair seperti cairan pewarna atau apa gitu yang biasanya menjadikan warna sungai berubah. Kemudian, dampak limbah rumah tangga dapat mempengaruhi kualitas air dan akibatnya dapat mencemari air. Misalnya air bekas mandi atau air bekas mencuci. Ya, air yang sudah terkontaminasi itu tidak bisa digunakan kembali, seperti penggunaan kembali air yang terkontaminasi untuk keperluan pertanian, yakni irigasi, untuk mengairi sawah dan tambak tidak dapat dibenarkan karena air yang sudah tercemar maka tidak akan bisa digunakan kembali. Kemudian, dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan, yaitu yang pertama limbah cucian yang mengandung bahan pembersih yang dapat mempengaruhi nilai keasaman atau pH. Yang kedua, limbah kimia yang dibuang ke sungai dapat membunuh hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga, air yang mengandung oksigen dapat berkurang jika komponen lain masuk ke dalam air tersebut. Kemudian yang keempat yaitu air yang tercemar kotoran seperti kotoran dan bahan kimia maka akan mengganggu organisme yang ada di dalamnya. Apa saja sih dampak dari limbah rumah tangga yang masuk ke dalam lingkungan laut? Yang pertama yaitu ada eutrofikasi. Penyebab terbesarnya yaitu sungai yang bermuara di laut. Yang kedua yaitu peningkatan emisi CO2 akibat dari banyaknya kendaraan. Jadi jika sangat banyak sekali kendaraan dan menghasilkan CO2, maka itu juga akan mempengaruhi air yang ada di laut. Karena airnya juga akan terkontaminasi akibat peningkatan emisi CO2 tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu plastik sebagai masalah terbesar dan sangat berbahaya. Jika plastik telah dimakan oleh hewan yang ada di laut, maka hewan tersebut akan terinfeksi atau bisa juga meninggal. Kemudian ada beberapa hambatan yang terjadi terhadap penanganan limbah rumah tangga. Hambatannya yaitu yang pertama, adanya ketidakpedulian dari orang-orang di dalam rumah tangga itu sendiri. Yang kedua, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan di sekitarnya. Kemudian juga kurangnya tempat sampah yang disediakan oleh pemerintah. Yang keempat, kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan limbah rumah tangga. Kemudian yang kelima, kurangnya penegakan hukum mengenai lingkungan hidup dan pengelolaan limbah rumah tangga. Kemudian penyuluhan mengenai pembuangan limbah rumah tangga dapat dilaksanakan dengan cara yang pertama bisa menggunakan dengan cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat dengan cara masuk pada organisasi-organisasi dalam masyarakat, kemudian kita menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Yang kedua ada pendidikan lingkungan hidup, kemudian yang ketiga dengan gerakan pendidikan lingkungan hidup dengan membersihkan sungai dan parit yang ada di sekitar lingkungan kita. Penanganan limbah rumah tangga yang pertama yaitu didaur ulang. Apa sih didaur ulang itu? Didaur ulang yaitu menjadikan sampah yang awalnya barang tidak bernilai menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan nilai jual. Yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran yaitu memiliki banyak kelebihan, seperti mudah dan tidak membutuhkan usaha yang keras. Kemudian juga tidak membutuhkan tempat yang lebar. Dengan tempat yang kecil itu pun sudah bisa untuk dilakukan pembakaran.
Kemudian yang ketiga yaitu pengomposan. Pengomposan adalah proses biokimia suatu zat organik dalam limbah selama dekomposisi. Kemudian yang keempat yaitu pemisahan barang-barang tertentu atau zat-zat tertentu, kemudian dikelola lebih dalam lagi sehingga mendapatkan nilai ekonomi kembali. Kemudian yang kelima yaitu pembusukan. Pembusukan yaitu dengan cara menimbun sampah dengan ketebalan tertentu, kemudian diisi dengan tanah dan dapat disebut dengan sistem landfill. Kemudian ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mencegah dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekitar, yaitu dengan cara menghindari limbah di wastafel, kemudian memasang filter limbah di mesin cuci piring, dan menguras air kamar mandi. Kemudian dengan cara menggunakan produk yang ramah lingkungan seperti sabun ramah lingkungan, sampo ramah lingkungan, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu limbah atau sampah rumah tangga yang ada di sekitar kita banyak sekali macamnya. Ada sampah organik, sampah anorganik, sampah abu, sampah bangkai binatang, sampah sapuan, dan sampah industri. Dari banyaknya limbah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa limbah yang dibuang sembarangan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia yang ada di dalamnya. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum dan terhadap pelaku pencemaran lingkungan dengan memberikan sanksi yang berat. Dan juga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Dan untuk cara yang mudah untuk menangani limbah sampah, yaitu dengan cara mendaur ulangnya, dengan pembakaran, dengan pengomposan, dengan pemisahan, dan juga dengan pembusukan. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah pengucapan, perbuatan, dan apabila kurang memuaskan saya dalam menjelaskan, saya banyak mohon maaf kepada Ibu Esti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada saran dan kritik, saya akan terima untuk memperbaiki kesalahan saya, untuk memperbaiki di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.